bakal ngobrolin topik yang super deket sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial dan kehidupan remaja. Mulai dari kebiasaan main medsos, rasa FOMO, sampai pengaruhnya ke pergaulan kita. Di sini aku nggak sendirian. Di sini udah ada 3 narasumber keren. Yang pertama ada Raisa. Halo Raisa. Hai. Yang kedua ada Rati. Halo Rati. Hai. Yang ketiga ada Zaki. Halo Zaki. Halo. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Menurut kalian, seberapa penting sih media sosial dalam kehidupan remaja sekarang? Menurut aku sih itu penting banget ya. Apalagi kita kan ini generasi Gen Z yang apa-apa itu harus menggunakan media sosial. Jadi menurut aku itu penting karena dari tugas sekolah atau hiburan kita itu selalu menggunakan medsos. Ya aku setuju sama Zaki. Sekarang kalau nggak buka WhatsApp atau Instagram tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, apalagi kita sebagai remaja ini itu menjadikan medsos kayak sebagai tempat ekspresi diri. Kalau mau curhat, share foto, atau sekedar update aktivitas sehari-hari itu pasti ke medsos. Kalau soal durasi, kalian bisa berapa jam main medsos? Jujur, kalau aku sih itu biasanya 4-5 jam ya. Tapi itu di hari biasa. Kadang di hari libur bisa lebih panjang lagi. Kadang waktu scroll tuh waktu nggak kerasa udah cepet aja gitu berlalu. Kalau aku sih sekitar 3 jam, kalau lagi gabut bisa lebih. Nah, bener banget nih, niatnya cuma mau buka sebentar, tahu-taunya udah berjam-jam. Nah, ini yang sering kejadian, medsos bikin kita lupa waktu. Sekarang kita masuk ke istilah yang sering banget didengar, yaitu FOMO. Menurut kalian, apa itu FOMO? FOMO itu rasa takut ketinggalan sesuatu, entah itu tren, informasi, atau kegiatan ya teman-teman. Misalnya pas kita nggak buka medsos sehari aja tuh kayak kita ngerasa ketinggalan banget sama informasi yang ada di media sosial. Nah, atau pas lihat story-nya teman-teman yang lagi nongkrong atau lagi jalan-jalan, terus ngerasa kayak kok hidup kita gini-gini aja ya? Wah, itu real banget sih. Kalian pernah nggak ngerasain FOMO yang bener-bener ngaruh ke perasaan kalian? Pernah jadi kepikiran gitu, kenapa sih kayak aku tuh nggak kayak orang lain, nggak bisa bergaul, jadi kurang update gitulah. Aku juga kadang jadi minder lihat pencapaian orang lain, seperti kok aku nggak bisa kayak mereka ya, kok aku kayak gini sih gitu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, yang ditampilin di media sosial itu tuh cuma sisi bagusnya aja. Bener banget, tapi sayangnya banyak remaja yang belum sadar soal ini. Sekarang kita bahas pengaruhnya ke pergaulan sehari-hari. Menurut kalian media sosial lebih banyak dampak positif atau negatif? Menurut aku dua-duanya ada. Positifnya kita jadi gampang berkomunikasi, terutama dengan orang atau teman kita yang ada di luar pulau atau ada di kondisi yang jauh dengan kita. Ya, apalagi buat urusan sekolah, informasi tugas, atau kegiatan biasanya lewat chat bro. Nah, tapi dampak negatifnya kita juga jadi minim interaksi langsung sesama teman. Contohnya? Nah, contohnya itu pas janjian ngumpul. Pas udah ngumpul, ternyata malah pada sibuk sama HP-nya masing-masing. Betul, nongkrong tuh jadi rasanya sepi gitu, karena teman-teman yang lain pada asik sama HP mereka sendiri. Dan kadang muncul kesalahpahaman gara-gara chat karena nggak lihat ekspresi langsung. Contohnya aku chat si Rati, tapi Rati jawabannya tuh kayak cuek, padahal tuh aslinya enggak sih. Ini juga bisa jadi berantem ya Rat? Iya. Iya, chat sering bikin kita salah tafsir. Menurut kalian, medsos juga bikin remaja jadi merasa tertekan nggak sih? Iya, tekanan buat selalu update, buat ikut tren, itu kadang bikin kita tuh merasa tertekan buat selalu ngejar apa yang ada di media sosial. Nah, padahal tuh semuanya itu belum tentu benar. Terus juga kita tuh sering kayak maksa buat beli sesuatu karena nggak mau ketinggalan FOMO. Ini yang bahaya ya, ketika media sosial ngatur gaya hidup kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Menurut kalian, gimana cara supaya remaja bisa bijak pakai medsos? Menurut aku, jangan terlalu sering bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Atur waktu, jangan kita terlalu fokus dengan media sosial sampai kita lupa buat belajar, apalagi istirahat, karena istirahat itu juga penting.
dan tetap jaga interaksi secara langsung karena berkumpul dan juga ngobrol secara langsung itu juga penting. Setuju banget, medsos itu alat penentu nilai diri kita. Obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau medsos itu punya banyak manfaat, tapi juga bisa berdampak buruk kalau nggak digunakan dengan bijak. Yang penting, seimbangkan antara dunia nyata dan dunia maya. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia maya hingga lupa dunia nyata. Dan jangan biarkan FOMO ngatur kebaikan kita. Karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Wah, keren banget penutupnya. Terima kasih Raisa, Ratri, Zaki Sama. yang udah bagi cerita dan pendapat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ngobrol Santai Remaja. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, Bijak bermedsos, tetap jadi diri sendiri. Bye-bye.